Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sahabat sehat-sehat saja. Amin. Sahabat sekalian, setiap hari kita beribadah kepada Allah. Kita salat, kita bersedekah, kita membaca Al-Quran, dan kita melakukan berbagai bentuk ketaatan lainnya. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri sendiri, apakah amal ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah? Para ulama menjelaskan bahwa ada dua syarat utama agar amal diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ikhlas, dan yang kedua mengikuti tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bahasan yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas berarti melakukan ibadah semata-mata karena Allah, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dihormati, dan bukan karena mengharapkan keuntungan dunia. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, padahal mereka tidak diperintah kecuali agar menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, tanpa niat yang lurus, amal sebesar apapun akan kehilangan nilainya di sisi Allah. Di dalam sebuah hadis yang masyhur, Rasulullah menceritakan 3 orang yang pertama kali diadili pada hari kiamat adalah seorang yang mati syahid, seorang yang mempelajari Al-Quran, dan seorang yang dermawan. Namun semuanya ditolak oleh Allah karena mereka tidak ikhlas. Mereka beramal untuk dipuji manusia. Maka Allah berfirman kepada mereka, engkau berbohong, engkau melakukan itu agar dipuji, dan engkau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Hadis riwayat Muslim. Na'udzubillahi min zalik. Inilah tanda betapa pentingnya menjaga keikhlasan dalam setiap ibadah. Hal tersebut menjadi pembelajaran penting bagi kita. Kisah ini memberikan peringatan tentang betapa besarnya kedudukan keikhlasan dalam setiap amal. Seringkali tanpa disadari, kita terjebak oleh dorongan untuk mencari pujian, penghargaan, atau pengakuan dari manusia. Padahal tujuan tertinggi dari ibadah adalah meraih keridhaan Allah semata. Niat yang tercampur oleh kepentingan dunia dapat menghapus nilai amal yang secara lahiriah tampak besar di mata manusia. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana cara menjaga keikhlasan? Ada beberapa cara, antara lain, pertama, luruskan niat di awal, tengah, dan akhir amal. Kedua, biasakan menyembunyikan amal-amal tertentu, seperti sedekah atau salat malam. Ketiga, ingatlah bahwa balasan kita hanya dari Allah, bukan dari manusia. Syarat kedua agar amal diterima adalah amalan tersebut harus sesuai dengan ajaran Rasulullah, atau yang disebut ittiba. Allah berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat 7, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka ambillah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa mengada-adakan sesuatu perkara dalam urusan agama ini yang bukan darinya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya ibadah yang tidak memiliki dalil atau tidak sesuai sunnah tidak diterima oleh Allah. Contohnya dalam sholat, Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula dalam wudu, dalam zikir, dalam sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya. Kita harus memastikan bahwa apa yang kita lakukan sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Hadis riwayat Muslim. Yang dimaksud baik adalah ikhlas niatnya dan benar caranya. Sebagai kesimpulan dapat disampaikan sebagai berikut. Para ulama menyimpulkan bahwa syarat diterimanya amal ada 2, ikhlas dan sesuai sunnah. Keduanya seperti 2 sayap seekor burung. Jika salah satu patah, maka amal tersebut tidak akan dapat terbang menuju Allah. Sahabat sekalian, marilah kita terus memperbaiki niat dan memperbaiki cara beribadah kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang ikhlas dan selalu mengikuti sunnah nabinya tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, subscribe, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya.
Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.